سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ya Allah, kami tidak ingin besok hari kiamat termasuk orang yang mengatakan, ya Allah, kami telah sesat karena pemimpin-pemimpin kami yang sesat ini. Yang sesat ini, pemimpin yang buruk, yang sesat harus mati, dibunuh oleh Rasulullah. Begitu juga zaman Khalifah Ali, cerita Khawarij sampai memisahkan diri dari pasukan Khalifah Ali. Apa dasarnya? Inil hukmu illa lillah. Tidak setuju kepada keputusan Khalifah Ali karena berdamai dengan Muawiyah. Berdamai dengan Muawiyah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka yang menentang harus ditumpas. Harus ditumpas menurut ayat Al-Quran. Itu pemahaman mereka. Sehingga yang tidak ikut pemahaman mereka, maka dianggap kafir. Ini Khawarij. Ini golongan Khawarij. Maka saudaraku kaum muslimin, marilah kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Bersatulah dari umat Islam. Bersatulah, jangan berpecah belah. Adapun kita terpisah karena kelompok golongan, itu hanya wadah saja, ya, wadah saja, pilihan guru, pilihan kiai, monggo, silahkan, itu terserah panjenengan. Tapi jangan memutuskan tali persaudaraan sesama Muslim. Misalnya ini, misalkan kita ambil contoh pendiri NU itu siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Pendiri Muhammadiyah sinten? Ya Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Pendiri Islam Jamaah sinten? Dengar kos boten? Hasan Ubaidah Al-Lubis Madigol. Nur Hasan Al-Ubaidah. Masya Allah, semua dari Mekah. Gurunya sama. Yang namanya Kiai Ahmad Dahlan itu gurunya sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Contohnya gurunya adalah Syekh Kiai An-Nawawi Al-Bantani di Mekah. Kiai Mahfud At-Turmusi sama. Kemudian Ahmad Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru-gurunya ulama-ulama Indonesia yang tinggal di Mekah sana dan ulama-ulama Saudi, ulama Arab, sama gurunya. Nah, kalau cara Jawa ini tunggal guru, ojo ganggu. Jadi lo Jawa namanya sama gurunya, lah kok beda? Nah, berarti sejak zaman dulu berbeda itu karena dasar dalil kitab yang digunakan berbeda. Namun khilafiyatu ummati rahmatun, perselisihan umat saya itu menjadi rahmat, bukan menjadi nikmatun, jadi siksa, bukan. Perselisihan itu kita wajib saling menghormati selama perselisihan itu tidak keluar dari agama, ya. Apalagi ada dalilnya masing-masing, ada, harus dihormati, saling menghormati. Jangan ada perselisihan apalagi furu', ya, masalah cabang-cabang ibadah dan kunut, orang kunut, dan lain-lain, itu jadi masalah besar sehingga kafir mengkafirkan. Jangan, itu tidak boleh. Itu namanya asabiyah. Imam, ya, kalau Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu berguru kepada guru yang sama, berarti murid-muridnya jangan berselisih. Jangan berselisih, jangan membesarkan perselisihan. Nah, gurunya Islam Jamaah, Nur Hasan Al-Ubaidah, katanya dari Arab sana. Coba kalau jangan ingin tahu, yang diaku sebagai guru itu adalah Syekh Umar Hamdan Al-Miqrasi. Dan Syekh Umar Hamdan itulah jalur sanadnya juga ngambil, gurunya juga ngambil dari namanya Kiai Mahfud Termesi. Kemudian murid-muridnya Syekh Umar Hamdan yang ada di Mekah sebagai penerus Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang. Itu murid
murid yang menyusun biografi beliau, namanya Syekh Umar Hamdan Al-Rasul Muhaddisul Haramain. Banyak dari ulama-ulama Indonesia. Cuman sayangnya di Islam Jamaah perasaannya yang berguru kepada Syekh Umar Hamdan itu hanya Kiai Nur Hasan, perasaannya begitu dan disiarkan begitu. Makanya mereka mengaku yang paling murni. Paling murni dari Mekah. Ini kasihan mereka orang-orang awam ditipu oleh orang-orang di atas dengan cerita-cerita bohong. Sehingga apa? Yang terjadi akhirnya mereka menjadi hizbiyah, menjadi asabiyah, golongan yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak bisa sholat bersama, tidak bisa, haram bagi mereka. Kenapa? Karena yang di luar itu kafir semua. Nauzubillah. Kafir semua. Islamnya tidak sah kalau nggak ikut mereka. Iya, tahu dengan ada Islam Jamaah. Nanti kasihan mereka masih Muslim, tapi saudara Muslim kita diingatkan, nggak boleh begitu. Jadi kita Muslim itu sama, orang yang bersyahadat, mengucapkan syahadat oleh Rasulullah SAW sudah dihukumi Muslim selama dia tidak melakukan hal-hal yang merusak keislamannya. Apa itu? Syirkun akbar, kufrun akbar, kesyirikan yang besar atau kekafiran yang besar. Syirik yang besar menyembah patung, syirik yang besar percaya dukun-dukunan, sihir, itu syirik-syirik yang besar. Tanyakan kepada para ulama. Selama tidak melakukan syirik besar, masih Muslim. Selama tidak melakukan kekufuran yang besar apa? Tidak percaya kepada 6 rukun iman, kekufuran besar, baru kafir. Maka ini diingatkan, kita jangan sampai berasabiyah. Tadi katakan mengaku golongan yang paling top karena kurangnya ilmu. Ada juga yang hulu terhadap pemimpinnya. Hulu itu kelewat batas terhadap para pemimpinnya. Saya cerita sedikit, ini gambaran yang saya ketahui. Jangan sampai menjangkit kepada umat Islam yang lain. Di Islam Jamaah, kok tahu? Ya, karena saya dari kecil di sono. Baru sadar setelah saya belajar di Mekah, baru sadar bahwa Islam Jamaah itu banyak penyimpangan. Darul Hadis itu banyak penyimpangan secara akidah, secara ibadah maupun muamalah. Akidahnya itu yang paling parah, yaitu tadi mengkafirkan orang lain. Saya punya tetangga buatan itu wapik orangnya, misalkan wapik. Di luhur hari raya Idul Adha bagi daging, Ramadan bagi zakat niku budi luhur. Fatonah bitonah budi luhur niku hayahin kok lahir kok batinnya tetap mengkafirkan. Pokoknya kalau nggak ikut mereka, nggak baiat kepada imam mereka, nggak ikut gabung dengan mereka, Islamnya tidak sah. Mereka pakai dalil, tapi artinya yang salah. La Islam illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'at, wala ta'ata illa bil bai'ah. Mereka kata wala bai'ata illa bil ta'at. Tidak sah Islamnya seseorang kecuali dengan punya imam. Terus ditanya, imamnya siapa? Imam kami. Imamnya Islam Jamaah. Tidak sah punya imam kalau tidak baiat. Bukan teko salaman, berjanji sami'na wa ata'na mastata'na. Kami siap mendengar, kami siap taat, kami siap semuanya kepada imam. Kalau tidak baiat, tidak sah punya imam. Dan tidak sah baiatnya kalau tidak taat. Padahal itu dalil dari Khalifah Umar. Dan sanadnya dhaif, isnadnya dhaif. Kemudian itu ditujukan isinya untuk persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam. Karena Khalifah Umar itu imamnya semua umat Islam saat itu, bukan imam golongan. Jadi ngajak bersatu supaya Islam itu sempurna, supaya Islam itu jaya. Supaya Islam itu jaya, kata Khalifah Umar, Islam kita menjadi sempurna, menjadi jaya, menjadi semua lancar karena ada pemimpin tunggal. Rakyatnya berjanji
Nah, mentaati kepadanya. Berbayar itu mentaati kepada dia, setia kepada pemimpinnya. Itu cerita kalimat. Tapi oleh Islam Jamaah itu dijadikan dalil sahnya Islam seseorang. Makanya sekarang, sampai sekarang, kalau jenengan caranya jangan langsung nanya. Kalau langsung nanya pasti dia simpan. Sampai mati pun dia simpan, karena itu ibadahnya mereka. Nyimpen rahasia itu ibadah, perjuangan, nyimpen rahasia. Nah, kalau ingin tahu, pura-pura ikut ngaji. Nanti lah sampai belum ngaji kok pirang-pirang kelihatan. Sampai percuma sholat sampai poso sampai haji sampai nek orang lain. Nanti akan ada begitu. Itu penyebab mereka mengkafirkan golongan lain. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون